Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita lanjut untuk menonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Menurut cerita masyarakat pesisir, Nabi Khidir alaihissalam memiliki hubungan khusus dengan sosok Ratu Pantai Selatan. Nabi Khidir merupakan sosok misterius dan bijaksana yang memiliki peran penting dalam sejumlah kisah dan perjalanan spiritual. Nabi Khidir disebutkan dalam surah Al-Kahf, surah ke-18 dalam Al-Quran. Ia dipandang sebagai seorang nabi yang dianugerahi pengetahuan khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Khidir dikenal karena kebijaksanaannya, pengetahuannya yang luas, serta pemahamannya tentang rahasia-rahasia ilahi yang tidak diketahui oleh orang lain. Dalam cerita mistis, Nabi Khidir alaihissalam diyakini sebagai sosok yang hidup abadi dan memiliki pengetahuan gaib yang luar biasa. Ia sering disebut sebagai pemimpin para wali atau pemelihara ilmu rahasia. Menurut cerita masyarakat pesisir, Nabi Khidir alaihissalam memiliki hubungan khusus dengan sosok Ratu Pantai Selatan. Konon, salah satu murid dari Nabi Khidir alaihissalam adalah Ratu Pantai Selatan atau yang sering kita kenal sebagai Nyi Roro Kidul. Dikatakan karena alasan inilah mengapa Nyi Roro Kidul memiliki kekuasaan atas laut dan air. Nabi Khidir alaihissalam sering muncul secara tiba-tiba dan tidak dikenal oleh banyak orang. Ia sering muncul untuk membantu orang-orang yang sedang dalam kesulitan atau mencari petunjuk spiritual. Dalam beberapa kisah, Nabi Khidir alaihissalam dikaitkan dengan perlindungan terhadap bencana, penyakit, atau bahaya tertentu. Orang-orang yang memiliki pengalaman mistis dengan Nabi Khidir alaihissalam menggambarkan pertemuannya sebagai momen yang penuh keajaiban. Nabi Khidir alaihissalam seringkali muncul dalam mimpi atau meditasi spiritual untuk memberikan petunjuk, nasihat, atau wahyu kepada individu tersebut. Beberapa orang bahkan mengklaim bahwa mereka telah melihat Nabi Khidir alaihissalam secara fisik dan berinteraksi dengannya. Cerita mistis tentang Nabi Khidir alaihissalam juga sering menggambarkan kekuatan luar biasa yang dimiliki oleh beliau. Dalam beberapa kisah, Nabi Khidir alaihissalam diyakini mampu berjalan di atas air, melakukan perjalanan dengan kecepatan yang tidak bisa dijelaskan, atau mengubah bentuk fisiknya. Kehadirannya dianggap sebagai pertanda keberuntungan, pemulihan, atau perlindungan. Dalam beberapa tradisi mistis, orang-orang diyakini dapat meminta bantuan atau berkomunikasi dengan Nabi Khidir alaihissalam melalui praktik spiritual tertentu, seperti meditasi khusus, doa, atau puasa. Beberapa orang bahkan mengklaim telah menerima bantuan atau keajaiban setelah menghubungi Nabi Khidir alaihissalam secara spiritual. Dalam tradisi mistis Islam, terdapat kepercayaan dan kisah yang mengkaitkan Nabi Khidir alaihissalam dengan para waliullah atau sufi yang dianggap memiliki kedekatan spiritual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan mistis antara Nabi Khidir alaihissalam dan para waliullah ini seringkali didasarkan pada keyakinan bahwa Nabi Khidir alaihissalam adalah sosok yang terus hidup dan memainkan peran penting dalam membimbing mereka dalam perjalanan spiritual. Para waliullah diyakini memiliki pemahaman yang mendalam tentang makna-makna spiritual dan rahasia-rahasia ilahi.
Nabi Khidir alaihissalam dianggap sebagai guru spiritual yang mengajarkan mereka pengetahuan dan hikmah yang lebih tinggi serta membantu mereka dalam mencapai tingkatan kesempurnaan spiritual. Dalam beberapa tradisi mistis, para waliullah diyakini menerima petunjuk, wahyu, atau bimbingan langsung dari Nabi Khidir alaihissalam dalam perjalanan spiritual mereka. Nabi Khidir alaihissalam seringkali dianggap sebagai pendamping atau guru yang membantu para waliullah mengatasi rintangan dan hambatan dalam perjalanan spiritual mereka. Selain itu, Nabi Khidir alaihissalam juga dianggap sebagai sosok yang memberikan perlindungan dan pertolongan kepada para waliullah. Diyakini bahwa kehadiran dan doa Nabi Khidir alaihissalam dapat memberikan kekuatan dan perlindungan spiritual kepada mereka dalam menghadapi cobaan dan musibah. Cerita paling terkenal yang melibatkan Nabi Khidir adalah perjalanan spiritualnya bersama Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa yang dianggap sebagai salah satu nabi terbesar dalam tradisi Islam ingin mendapatkan lebih banyak pengetahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk mencari Nabi Khidir yang memiliki pengetahuan yang lebih tinggi. Ketika Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir, ia memohon untuk belajar darinya. Namun, Nabi Khidir mengingatkan Nabi Musa bahwa pengetahuannya dan tindakannya berasal dari ilham langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak semua orang dapat memahaminya. Meskipun demikian, Nabi Musa bersikeras untuk menjadi pengikut Nabi Khidir dan mengamati tindakannya dengan harapan mempelajari lebih banyak hal. Dalam perjalanan mereka, Nabi Khidir melakukan tindakan-tindakan yang tampak tidak masuk akal, seperti menenggelamkan perahu yang mereka gunakan atau memperbaiki dinding yang hampir runtuh tanpa meminta imbalan. Setiap kali Nabi Musa mengkritik tindakan Nabi Khidir, Nabi Khidir memberi penjelasan yang lebih dalam tentang alasan di balik tindakannya, yang melibatkan pemahaman yang lebih luas tentang kehendak Allah dan rencananya yang tak terbatas. Dalam cerita ini, Nabi Khidir mengajarkan Nabi Musa tentang kesabaran, rasa hormat terhadap ilmu, dan tawakal atau menerima dengan ikhlas kehendak Allah. Nabi Musa menyadari bahwa pengetahuan Nabi Khidir tidak terbatas dan merasa terkesan dengan kebijaksanaannya. Perjalanan bersama ini akhirnya berakhir dengan perpisahan antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Cerita tentang Nabi Khidir mengajarkan kepada umat Islam tentang pentingnya kesabaran, tawakal, dan rendah hati dalam mencari pengetahuan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Khidir dianggap sebagai teladan bagi mereka yang ingin mengejar pengetahuan spiritual dan mendalami rahasia-rahasia ilahi. Terima kasih telah mengikuti channel ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe karena kita akan memberikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.